Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Ulfa, mahasiswa program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah usaha, khususnya usaha sembako yang telah berjalan selama 12 tahun ini. Usaha sembako ini dijalankan selama 12 tahun oleh Bapak Abdurrahman Fauzi yang beralamatkan di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Usaha toko sembako merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan dan cukup banyak dijalankan oleh pengusaha kecil saat ini. Biasanya toko sembako ini menjual kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak, gula, kopi, dan bahan pokok lainnya. Semua orang pasti membutuhkannya. Nah, itulah mengapa toko sembako ini merupakan suatu peluang yang sangat menjanjikan di tengah wabah COVID-19 seperti saat ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini, ada beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman apa saja yang dialami oleh toko sembako FR ini. Adapun penjelasan mengenai analisis SWOT yang akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa analisis SWOT pada usaha sembako toko FR yang telah berjalan selama 12 tahun ini. Yang pertama yaitu ada kekuatan. Kekuatan tersebut ada 3 macam. Yang pertama yaitu dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, bahan sembako mudah didapat karena penjualan dilakukan di lingkungan padat penduduk. Yang ketiga, tidak mudah busuk karena bahan sembako dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu ada kelemahan. Kelemahan tersebut ada 2 macam. Yang pertama, sulit untuk mencari persediaan sembako jika permintaan konsumen meningkat. Yang kedua yaitu keuntungan yang didapat tidak bisa berlebihan karena persaingan harga pasar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, adanya peluang. Peluang tersebut ada 2 macam. Yang pertama yaitu banyak konsumen yang melakukan persediaan bahan pokok di rumah. Dan yang kedua, penerimaan meningkat hingga mengakibatkan meningkatkan laba yang diperoleh. Dan yang keempat, adanya ancaman. Ancaman tersebut juga ada 2 macam. Yang pertama yaitu harga naik jika permintaan konsumen meningkat. Dan yang kedua, banyaknya persaingan yang menjual harga lebih murah. Selain adanya penjelasan mengenai analisis SWOT tersebut, ada beberapa defense strategi yang dilakukan oleh Bapak Abdurrahman dalam mempertahankan usaha toko sembakonya tersebut. Selain penjelasan mengenai analisis SWOT, kali ini saya akan menjelaskan defense strategi atau strategi bertahan yang dilakukan oleh usaha sembako toko FR tersebut. Ada 6 defense strategi yang dilakukan oleh toko FR. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi secara optimal, di mana dalam lini pemasaran suatu pelaku usaha bisa memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin dengan penggunaan digital marketing atau sosial media. Dan dari sisi penjualan, toko FR ini bisa memanfaatkan jasa online delivery yang saat ini sangat digandrungi banyak masyarakat. Yang kedua, menjaga kebersihan toko atau warung tempat jualan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu kunci agar pembeli merasa aman berbelanja di warung atau toko tersebut. Dengan kondisi toko yang selalu dibersihkan, selain akan terlihat rapi, virus dan bakteri juga akan berkurang. Yang ketiga, pemantauan kondisi stok barang. Penyebaran virus corona yang semakin agresif membuat pelaku usaha perlu berpikir 2 kali untuk mengunjungi gudang usaha secara langsung,
Namun, ada langkah alternatif yang perlu dilakukan, yaitu memeriksa status persediaan barang secara berkala melalui jarak jauh. Berkat kemajuan teknologi saat ini, semakin banyak pilihan platform pengadaan online yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam situasi pandemi seperti saat ini. Dan yang keempat yaitu alihkan strategi penjualan dengan sistem online. Di situasi seperti ini, di mana masyarakat meminimalisir interaksi langsung, perilaku berbelanja masyarakat pun ikut berubah. Banyak kegiatan maupun transaksi yang beralih ke online. Salah satu cara menghadapi disrupsi ini yaitu sigap beradaptasi dengan keadaan, seperti mengalihkan strategi penjualan ke online, baik lewat website toko online ataupun media sosial. Dan yang kelima yaitu jangan panik dan jangan berhenti dalam melakukan penjualan. Hindari kepanikan atas adanya pandemi virus corona ini, dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis yang akan dilakukan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Banyak bisnis yang diambang kepanikan karena adanya isu virus corona yang ada di Indonesia saat ini. Namun, di toko FR ini tetap melakukan penjualan dan mengadakan layanan yang baik bagi konsumennya. Dan yang terakhir yaitu perbaiki kualitas produk dan layanan. Masa krisis ini menjadi momen yang tepat bagi pemilik toko FR untuk memperbaiki kualitas produk atau layanannya, serta berhenti sejenak untuk mengembangkan strategi penawaran produk, barang atau jasa yang berbasis bisnisnya. Nah, itulah penjelasan mengenai analisis SWOT dan defense strategy yang dilakukan oleh toko sembako FR di tengah maraknya wabah COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.